Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Dalam kalender balap MotoGP 2023, jadwal balapan kali ini di tanah kelahiran Fabio Quartararo yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Dan Prancis menjadi tuan rumah untuk seri kelima MotoGP 2023. Tentunya para pembalap akan memanaskan sirkuit sepanjang 4,19 km ini. Kemudian dari keempat seri, pembalap Ducati Francisco Bagnaia untuk sementara tampil sebagai yang teratas di klasemen MotoGP dengan raihan 87 poin. Ia mengungguli pembalap satelit Ducati yakni Marco Bezzecchi yang sudah mengoleksi 65 poin. Seperti kita ketahui, pastinya akan kembali memanas dalam persaingan untuk mendapat poin tertinggi, dan sirkuit Le Mans menjadi tempat membuktikan kemampuan para pembalap MotoGP. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Sebagai catatan, Enea Bastianini menjadi pemenang MotoGP Prancis tahun lalu, tapi pembalap Ducati Lenovo Team itu harus absen dalam perhelatan kali ini. Bastianini sedang memulihkan diri dari cedera bahu yang didapat saat sprint race MotoGP Portugal. Kemudian pembalap MotoGP yang paling sering menang dalam sepanjang sejarah MotoGP Prancis yakni Jorge Lorenzo dengan kemenangan 5 kali. Selanjutnya Marc Marquez sebanyak 3 kali dan Valentino Rossi juga sama dengan rekor yang dimiliki The Baby Alien. Hanya Marquez yang belum pensiun, tapi pembalap Spanyol ini diragukan tampil karena masih menjalani pemulihan cedera patah tulang jari tangannya. Sementara itu pembalap tuan rumah yakni Fabio Quartararo pada musim lalu tidak berhasil menang di kandang. Pembalap Prancis itu finish keempat atau berjarak 4,288 detik dari pemenang Enea Bastianini. El Diablo kali terakhir naik podium atau tepatnya posisi 3 pada gelaran MotoGP Prancis 2021. Dia persis di belakang rekan satu negaranya yakni Johan Zarco. Seperti diketahui, di mana sudah keempat seri MotoGP digelar sejauh ini, MotoGP Portugal membuka musim, dilanjutkan MotoGP Argentina, MotoGP Amerika, dan MotoGP Spanyol, lalu akan mentas di MotoGP Prancis di Le Mans. Dari keempat seri, pembalap Ducati yakni Francisco Bagnaia untuk sementara tampil sebagai yang teratas di klasemen MotoGP dengan raihan 87 poin. Bahkan ia mengungguli pembalap Ducati yakni Marco Bezzecchi yang sudah mengoleksi 65 poin. Kemudian ada hal yang menarik, baru-baru ini Valentino Rossi ditanya soal rivalitas antara dua pembalap didiknya itu di MotoGP, Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Saat MotoGP 2023 sudah berjalan 4 seri, kedua pembalap sedang menempati posisi 1 dan 2 klasemen. Diyakini Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi akan terlibat persaingan panas untuk menjadi juara dunia. Di sisi lain, Valentino Rossi mengakui jika persaingan para anak didiknya di MotoGP saat ini sangat berbeda dengan masanya yang dulu. Di zamannya, Rossi memiliki rivalitas yang panas dengan para rivalnya. Mereka bertarung dengan sangat sengit, baik di dalam maupun di depan media. Tapi kini dua anak didiknya yakni Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi memiliki rivalitas yang lebih adem. Meski bersaing ketat di sirkuit dan memperebutkan posisi puncak di klasemen, keduanya memiliki hubungan personal yang baik. Rossi pun memahami perbedaan itu mengingat kedua pembalap itu menghabiskan waktu latihan bersama. Menurut Rossi, ini berbeda karena pembalap kami telah lama bersama, Anda tahu, bahkan mereka sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, kata Valentino Rossi.
Selanjutnya ditanya soal rivalitas antara keduanya, Valentino Rossi pun mengatakan belum pernah merasakannya selama berkarir. Karena menurutnya Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi sudah seperti sahabat, tidak seperti beberapa rivalnya terdahulu. Oleh karena itulah Valentino Rossi meyakini jika situasi persaingan antara Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi memburuk ke depannya, keduanya bakal tetap berteman. Selanjutnya Valentino Rossi kembali menambahkan dan mengatakan hubungan antara pembalap kami terkadang tidak mudah untuk dikendalikan. Harus saya katakan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka sudah lama saling kenal, mereka bisa bertarung tetapi tetap akan berteman, kata Valentino Rossi. Selanjutnya, murid Valentino Rossi sekaligus juara dunia bertahan yakni Francesco Bagnaia akan berusaha kembali mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Selanjutnya, Francesco Bagnaia tentunya mencoba untuk mengambil alih posisi terdepan dari Enea Bastianini, di mana pembalap kelahiran 14 Januari 1997 itu malah melakukan kesalahan sendiri dan crash di tikungan terakhir di sirkuit Le Mans, Prancis pada tahun lalu. Dan MotoGP Prancis pada akhir pekan ini tentunya akan menjadi penebusan kesalahan Francesco Bagnaia di sirkuit Le Mans pada musim lalu. Sementara Fabio Quartararo akan sangat termotivasi untuk tampil ciamik di kandang sendiri pada MotoGP Prancis. Dan yang menarik di mana Danilo Petrucci dipercaya untuk mengambil alih tugas Bastianini di MotoGP Prancis 2023. Sementara nasib Marc Marquez jelang persiapan MotoGP Prancis bakal ditentukan awal pekan dalam serangkaian tes medis untuk mengetahui siap atau tidaknya tangannya yang baru pemulihan dari cedera. Sebagai catatan, pembalap dengan nomor start 1 sejak debut di kelas MotoGP per 2019 belum pernah menang di MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans. Andai saja Francesco Bagnaia menang di MotoGP Prancis, maka memperpanjang daftar pembalap MotoGP Italia menang di MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans sejak 2002. Sepanjang MotoGP Prancis 2002 hingga 2022 tercatat ada 4 pembalap MotoGP Italia menang di MotoGP Prancis. Sebut saja Valentino Rossi 2002 hingga 2005 dan 2008. Kemudian Marco Melandri pada 2008. Sementara Danilo Petrucci 2020 dan Enea Bastianini 2022. Jika saja Francesco Bagnaia sampai menang pada MotoGP Prancis 2023, maka tercatat sebagai pembalap terbanyak menang di race MotoGP pada musim ini setelah menang pada MotoGP Portugal dan Spanyol. Sebagai pertanyaan, apakah mampu Francesco Bagnaia menembus kesalahan pada MotoGP Prancis tahun lalu di musim ini? Dan mari kita tunggu hasilnya pada akhir pekan ini. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.